Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, di pembelajaran lintas minat biologi, alangkah baiknya kalian berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Silakan berdoa dulu. Berdoa, mulai. Udah berdoa, selesai. Baik, untuk pertemuan kita di minggu pertemuan yang ke 9 ya, 9 apa 10. Di minggu-minggu sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada tumbuhan ya. Di bab 2-nya, untuk bab 3-nya kita akan membahas struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada hewan. Di sini yang kita akan pelajari, kita bahas mengenai hewan vertebrata. Jadi di sini nanti kita akan membahas hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Jadi kita selaku manusia juga termasuk di dalam hewan vertebrata karena kita juga memiliki tulang belakang. Jadi biasanya hewan vertebrata ini disusun dari beberapa organ. Jadi organ yang paling mudah kita lihat dan paling awal dilihat yaitu kulit ya. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada hewan. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari jenis jaringan penyusun organ pada hewan apa? Hewan vertebrata ya. Jadi di sini nanti kita akan jabarkan lagi mengenai jaringan. Yang pertama jaringan epitelium, terus yang kedua jaringan pengikat, dan yang ketiga jaringan otot, dan seterusnya yang keempat jaringan saraf. Jadi untuk jaringan epitelium itu sendiri dapat kita kelompokkan lagi di sini berdasarkan bentuk dan jumlah lapisan selnya. Jadi di sini ada epitel simplex, nanti ada epitel kompleks. Yang kedua berdasarkan struktur dan fungsinya. Jadi di sini ada dua bagian ya, epitel kelenjar dan epitel penutup. Kita masuk yang kedua, jaringan pengikat. Jadi untuk jaringan pengikat di sini komponen jaringan pengikat yang pertama matriks dan yang kedua sel. Di sini Bapak hanya menjabarkan garis besarnya aja ya. Terus macam-macam jaringan pengikat. Yang pertama jaringan pengikat biasa. Yang kedua jaringan pengikat dengan sifat khusus. Itu ya. Jadi komponen penyusun jaringan pengikat yang pertama matriks, yang kedua sel. Terus bagian-bagian atau macam-macam jaringan pengikat, yaitu jaringan pengikat biasa dan jaringan pengikat
dengan sifat khusus. Masuk yang ketiga, jaringan otot ya. Jadi di sini di jaringan otot nanti kita akan membahas jaringan otot polos, jaringan otot lurik, dan jaringan otot jantung. Dan yang keempat, jaringan saraf. Di sini kita akan membahas mengenai dendrit, neurit, dan badan sel. Jadi untuk struktur dan fungsi sel penyusun jaringan hewan ini, apa-apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, jadi itu yang kita akan bahas di semester 3 ini ya. Itu tadi jaringan penyusun organ pada hewan vertebrata. Terus nanti yang kedua, teknologi yang berkaitan dengan hewan vertebrata. Ya, jadi paling yang berkaitan dengan teknologi pada jaringan hewan yaitu yang kita bahas stem cell, transparansi organ. Jadi paling dua itu aja yang kita bahas nanti. Baik, untuk bab 3 ini Bapak hanya membahas mengenai apa-apa aja yang kita bahas untuk struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada hewan ini. Jadi garis besarnya udah Bapak sampaikan. Itu termasuk dalam bentuk peta konsep yang Bapak sampaikan tadi ya. Bisa dipahami? Baik, kemarin ada beberapa dari kalian yang tidak mengikuti atau mengumpulkan tugas penilaian tengah semester ya. Kalau Bapak nggak masalah, kalian mengumpul mau enggak, Bapak nggak heboh-heboh betul. Apalagi bulan depan kita sudah punya wacana tatap muka, dipastikan untuk nilai tidak semudah yang kalian peroleh di semester sebelum-sebelumnya, karena memang tidak tatap muka, mungkin ada toleransi. Kalau sekarang silakan kalian cari nilai berdasarkan kemampuan kalian sendiri dan tidak ada lagi nilai kasihan. Tidak naik ya tidak naik, tidak lulus ya tidak lulus. Silahkan kalian nikmati bermanja-manja selama pandemi kemarin. Dan jangan sampai kaget kalau seandainya besok nilai tidak tuntas dan tidak naik kelas. Itu aja pesan dari Bapak. Mungkin untuk pertemuan kita di minggu ini Bapak akhiri sampai di sini saja. Karena nanti untuk penjabaran secara detail atau lebih luasnya bisa kita sampaikan pas kita lagi pembelajaran tatap muka. Mudah-mudahan di Oktober ini kita sudah tatap muka. Ya, demikian hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.